yang justru membuat si Markus ini semakin murka. Keesokan harinya, Markus pun meminta untuk melacak segala hal mengenai Kurt selaku orang yang baru bebas dari tuntutan itu untuk membalas kematian istrinya. Sontak Otto menolaknya karena itu sangat ilegal dan bertentangan dengan hukum. Namun Lennart dan Emmenthaler pun menyetujuinya karena mereka hanya melakukan ilegal kecil. Sementara Markuslah yang melakukan tindakan super ilegal. Pada saat yang sama, Mathilde pun pulang dengan diantar kekasihnya. Lennart pun di sini berpura-pura dengan menjelaskan sedikit yang dimana mereka adalah psikiater untuk membantu Otto dan Markus. Begitu senang dan bungahnya Mathilde karena akhirnya si ayah itu mau menemui orang ahli. Lennart pun mengajaknya untuk berbicara. Namun terlebih dahulu Emmenthaler menenangkannya bahwa Lennart sudah pergi ke psikiater selama 40 tahun dengan 25 psikiater berbeda. Lalu terjadilah percakapan yang dimana Lennart di sini justru menyimpulkan bahwa ketakutan dan kestresan Mathilde hanyalah akibat dia takut gendut. Di sisi lain terlihat Kurt yang menginterogasi Bodaschka, orang yang telanjang tadi, yang dimana Bodaschka ini menyebutkan nama yang dia dengar saat itu, yaitu Emmenthaler. Kembali ke mereka, rupanya kini mereka menjadikan gudang ini sebagai markas mereka sekarang. Dan Emmenthaler ini kuku lutut dan berkata bahwa komputer milik Lennart sangatlah jelek. Saat di rumah, Lennart rupanya sedang melakukan terapi pada Mathilde dengan menyuruhnya minum cola dan makan es krim agar tidak takut gemuk. Namun justru itu membuatnya semakin bahagia di sana. Begitu pula sang ayah yang tersenyum karena melihat anaknya tersenyum di sana. Tak lama datanglah Emmenthaler yang marah pada Lennart karena komputer milik Lennart cemen. Yang sontak itu membuat Lennart naik pitam dan marah di sana. Saat ditanya apa yang terjadi oleh Mathilda, Sirius pun berkata yang justru itu membuatnya merasa bahwa ini adalah cara terapinya. Ditambah mereka melihat bahwa si ayah yang kini bisa berinteraksi dengan seseorang. Lalu mereka berempat pun kini akan menuju rumah Emmenthaler untuk membawa PC miliknya yang jauh lebih baik. Sesampainya di kontrakan Emmenthaler, rupanya terdapat geng itu yang menunggunya. Dan saat akan menembak Bodaschka, Lennart pun menahannya karena dia pernah bertemu dengannya. Mereka pun kembali pulang dengan Bodaschka yang dibawa oleh mereka. Lalu di perjalanan, Bodaschka pun menceritakan sedikit bahwa rupanya dia adalah budak sekaligus budak seks yang dipakai bergiliran oleh geng tersebut. Jahanam! Sesampainya di sini, Emmenthaler pun meminta Markus untuk mengajarinya senjata. Lalu Markus pun menyetujuinya setelah mereka mengerjakan tugasnya. Lalu saat makan malam, Bodaschka di sini akhirnya dijadikan asisten rumah tangga di sini, namun pastinya dengan perlakuan yang jauh lebih baik. Si ayah pun keluar untuk sebat, lalu dia pun melihat sekilas ke dalam rumah yang kini lebih berwarna.
Keesokan harinya saat Matilda akan ke sekolah, Bodaska pun memberinya sebuah kalung dan menandakan di sini bahwa sudah terjadi hal yang sangat akrab di sini. Sementara di gudang, Emmentaler pun mendapatkan informasi mengenai kebiasaan Kurt yang dimana setiap malam ia selalu pergi ke sebuah bar dengan orang yang menjaganya 5-6 orang. Lalu Markus pun melatih mereka menembak. Di sisi lain, Kurt bersama pasukannya sudah mendapatkan data mereka bertiga dan berniat untuk mencarinya. Kembali ke rumah, di sini mereka melakukan sebuah kesalahan yang dimana Otto berfoto bersama Matilda dengan difoto oleh Bodaska yang diuploadnya ke sosial media. Sementara Markus, dia terus memperhatikan dan menyusun rencana untuk pertempuran malam ini. Lalu Markus pun mendatangi mereka dan langsung OTW menuju bar tempat Kurt berada. Saat di mobil, Otto di sini terus berkata bahwa pikirkan baik-baik tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Pikirkan bagaimana Matilda, karena Markus sudah naik pitam, dia pun lalu melanjutkan perjalanan. Di sini Lennart dan Emmentaler pun menjelaskan sedikit padanya yang dimana Otto rupanya pernah memiliki istri dan seorang anak perempuan, namun dia telah kehilangan istri dan anaknya akibat kecelakaan pada tahun 2002. Itulah yang menyebabkan tangannya cacat. Maka dari itu Otto sangat peduli pada Matilda. Sesampainya di bar, terjadilah tembak-tembakan di sana. Lalu mereka pun pulang kembali. Keesokan harinya yang dimana Kurt sedang melakukan rapat untuk mencari Otto dan kawan-kawan, rupanya anaknya berhasil menemukannya melalui sosial media. Kembali ke mereka, di sini Bodaska pun menjelaskan bahwa majikannya saat itu tidak naik kereta selama seminggu, yang dimana kecelakaan itu terjadi 3 hari yang lalu sebelum mereka menemukan Bodaska. Lennart yang kaget pun langsung mencari kembali mengenai data tersebut, dan rupanya mereka salah orang. Dan orang yang berada di kereta dan membuang roti lapis serta minuman saat itu benar-benar orang Kairo, Mesir. Lalu terlihat sekilas yang dimana orang sebenarnya yang berada di kereta saat itu yang baru saja tiba di Mesir. Lalu dia pun menemui keluarganya. Dia pun menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa dia memakan roti yang sangat tidak enak serta minuman yang rasanya seperti kotoran unta, sehingga dia membuangnya. Ya, dengan artian orang yang Emmentaler katakan di awal tadi itu benar bahwa orang itu berasal dari Mesir gitu ya. Dan mereka sudah salah orang, sehingga kini mereka berurusan dengan sebuah geng besar. Matakan. Oke, lanjut. Markus yang mengetahuinya langsung bergetar dan semakin shock akibatnya. Lalu menyalahkan mereka karena main asal prediksi yang tidak-tidak. Dia pun langsung menuju kamar mandi dan mengamuk di sana. Ada satu permainan sedang. Hey, yeah. Orang naik kuda, tapi kuda pohon, namanya kuda lumping. Lalu Otto pun menenangkannya, dan di sini Markus pun mengungkapkan segala gundah gulananya. Lalu saat ba'da maghrib, Otto pun berkata pada Markus dan meminta maaf karena telah memberikan tempat duduk saat itu kepada istrinya dan mematahkan si Markus untuk lebih menghargai hidup. Ditambah lagi dia kini masih memiliki anak, tidak seperti dia yang kini tidak memiliki apapun lagi untuk disayangi. Lalu Otto pun memberi nasihat padanya untuk menuju ahli untuk membantunya kembali menjadi lebih baik atau lebih sehat jiwanya gitu.
Markus pun hanya terdiam dan meminta maaf karena telah memukulnya. Di sisi lain, Sirius yang akan malming pun didatangi oleh Kurt dengan pasukannya, dan dia pun diancam agar dia memberikan informasi mengenai keberadaan Otto. Dan lalu terjadilah pertempuran di sini. Sayangnya Matilda berhasil ditangkap oleh mereka. Alhasil Markus pun menyerahkan diri di sana. Namun Markus pun menggendong anaknya. Meminta maaf karena tidak mengerti keadaannya, dan berkata bahwa dia rasa harusnya membutuhkan bantuan orang ahli. Lalu film pun diakhiri dengan mereka yang lebih bahagia dan saling berbagi hadiah Natal. Lalu diperlihatkan flashback yang dimana Matilda diberikan sebuah hadiah Natal berupa sepeda berwarna biru saat itu. Dan tamat. Gimana? Banyak kayak teka-teki dan plot twistnya kan ya, yang gak nyangka banget gitu. Kayak enak sih sebenarnya teh pas tahu itu salah teh, tapi ya udah, kita bisa mengambil kesimpulannya di film ini. Kita bisa belajar bahwa ya jangan terlalu berlebihan lah gitu dalam apapun, terutama dalam mengambil kesimpulan. Karena ya emang segala hal yang berlebihan itu emang nggak baik gitu ya. Intinya jangan suudon, kabatur teh lah tong suudon, kurang Sunda tong suudon. Ya gitulah pokoknya namanya. Baiklah, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun boy.